that's so. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going to the. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi persediaan. Jadi, apa sih akuntansi persediaan itu? Nah, akuntansi persediaan didefinisikan dalam PSAK nomor 14 tahun 2015 adalah sebagai aset. Kenapa sebagai aset? Karena persediaan itu dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Terus, dalam proses produksi itu untuk dijual. Terus di sini ada beberapa pengertian akuntansi persediaan menurut Mulyadi tahun 2018. Menurut Mulyadi, akuntansi persediaan dalam perusahaan dagang maksudnya itu persediaan hanya terdiri dari satu jenis, yaitu persediaan barang dagang yang merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Yang kedua ada menurut Rudianto tahun 2022. Maksud dia ini persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali atau diproses lebih lanjut. Jadi, kesimpulan dari berbagai definisi atau pengertian tadi itu bahwa persediaan adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan yang digunakan atau dibeli untuk dijual kembali, baik barang jadi, bahan baku maupun barang dalam proses. Dengan persediaan ini diharapkan dapat menjamin kelancaran dalam kegiatan operasi produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang barang-barang persediaan. Apa aja sih barang-barang persediaan itu? Yang pertama ada barang jadi atau yang disebut dengan finished good. Maksudnya, barang-barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual kepada pelanggan. Ini termasuk produk-produk yang sudah selesai diproses dan siap untuk dikirim ke pasar. Yang kedua ada bahan baku atau raw material. Maksudnya, barang-barang mentah yang dibutuhkan dalam proses produksi untuk membuat produk jadi. Contohnya kayak logam, plastik, kain, atau bahan kimia yang akan digunakan untuk pembuatan produk. Yang ketiga ada barang dalam proses atau yang disebut dengan work in process. Maksudnya, barang-barang yang sedang dalam tahap produksi tetapi belum selesai. Ini bisa berupa produk yang masih dalam proses pengerjaan atau masih perakitan. Yang keempat ada persediaan barang tersedia untuk dijual atau yang disebut dengan merchandise inventory. Apa sih maksudnya? Maksudnya, barang-barang yang tersedia di gudang atau di toko dan siap untuk dijual kepada pelanggan atau disebut dengan stok. Yang keempat ada suku cadang atau spare. Maksudnya, komponen-komponen atau suku cadang yang digunakan untuk memperbaiki atau memelihara barang-barang yang sudah dijual kepada pelanggan. Ini termasuk suku cadang mobil, suku cadang mesin, dan suku cadang peralatan elektronik. Yang keenam ada barang dalam perjalanan atau yang disebut dengan good in transit. Maksudnya, barang-barang yang sedang dalam perjalanan dari pemasok perusahaan atau dari perusahaan ke pelanggan. Ini mencakup barang-barang yang sudah dibeli atau dijual tetapi belum sampai ke tujuannya. Yang terakhir ada bahan penolong atau yang disebut dengan supplier. Supplies. Maksudnya bahan-bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam operasi sehari-hari perusahaan. Ini termasuk kertas, tinta, alat tulis, ATK, perlengkapan lainnya yang termasuk kategori ATK, bahan penolong. Selanjutnya di sini ada metode penilaian persediaan. Apa sih yang dimaksud metode penilaian persediaan? Metode penilaian persediaan adalah menentukan persediaan yang dalam neraca. Persediaan akhir bisa dihitung harga pokoknya dengan menggunakan beberapa cara penentuan harga pokok persediaan akhir. Tetapi nilai ini tidak selalu nampak dalam neraca jumlah yang dicantumkan dalam neraca tergantung pada metode penilaian yang mana kita gunakan. Di sini ada menurut Baridwan tahun 2008 menyatakan bahwa ada 3 metode penilaian persediaan. Yang pertama ada metode harga pokok, yang kedua ada metode harga pokok atau nilai relasi bersih yang lebih rendah, yang ketiga ada metode harga jual. Baik, selanjutnya
akan dilanjutkan oleh Mbak Yunita. Dalam metode penilaian persediaan, yang pertama yaitu ada metode harga pokok. Dalam metode ini, harga pokok persediaan akhir akan dicantumkan dalam neraca. Di sini tidak ada persediaan antara harga pokok persediaan dan nilai persediaan dalam neraca. Harga pokok persediaan barang dapat ditentukan dengan cara MPKP atau FIFO, rata-rata tertimbang, MTKP atau LIFO, atau yang lain, dan hasilnya dicantumkan dalam neraca tanpa perubahan. Yang kedua, ada nilai realisasi bersih yang lebih rendah. PSAK nomor 14 menyatakan bahwa persediaan barang akan dicantumkan dalam neraca dengan nilai sebesar harga pokoknya, atau nilai realisasi bersihnya adalah taksiran harga penjualan dalam usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan. Dalam kondisi tertentu, nilai realisasi bersih diukur dengan nilai pengganti atau biaya memproduksi persediaan. Untuk menentukan besarnya harga pokok persediaan, dalam PSAK nomor 14 disebut biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap dipakai untuk dijual atau dipakai. Yang ketiga, ada metode harga jual. Metode harga jual penyimpangan dari prinsip harga pokok untuk penilaian persediaan, yaitu dengan mencantumkan persediaan dengan harga jual bersihnya dapat diterima asalkan dipenuhi dengan syarat-syarat. Yang pertama, ada kepastian bahwa barang-barang itu akan dapat segera dijual dengan harga yang ditetapkan. 2. Merupakan produk standar yang pasarnya mampu menampung serta sulit untuk menentukan harga pokoknya. Selanjutnya yaitu metode penentuan harga pokok. Yang pertama ada metode FIFO. Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi, harga barang yang masih tersisa di persediaan adalah barang-barang yang terakhir dibeli. Yang kedua, ada metode LIFO. Metode ini merupakan kebalikan dari metode yang pertama, yaitu metode FIFO. Jadi, barang yang pertama kali dijual justru adalah barang yang terakhir kali dibeli. Dan barang yang masih ada di persediaan adalah barang-barang yang pertama kali kita beli. Selanjutnya, yang ketiga, ada metode rata-rata. Nilai persediaan yang ada di unit usaha kita dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian. Dalam metode ini, terdapat dua cara perhitungan yang berbeda, yaitu ada rata-rata sederhana. Nilai rata-rata ditentukan dari nilai-nilai harga beli barang secara global. Yang kedua, ada rata-rata tertimbang. Nilai rata-rata itu diambil dari nilai rata-rata per unit. Selanjutnya ada metode identifikasi khusus. Nah, dalam metode ini penilaian barang sesuai dengan nilai masing-masing jenis barang yang ada. Jadi, dalam metode ini setiap barang haruslah jelas dari mana asal usulnya serta harga yang diperoleh kita pembelian barang tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan. Yaitu ada 6 jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada persediaan barang jadi, finished good inventory. Merupakan barang-barang yang telah diproduksi sepenuhnya dan siap untuk dijual kepada pelanggan. Ini termasuk produk jadi yang sudah dikemas dan siap untuk dikirim. Yang kedua ada persediaan bahan baku atau raw materials inventory. Merupakan bahan mentah yang dibutuhkan dalam proses produksi. Ini bisa berupa logam, kayu, plastik, kain, atau bahan lain yang akan diubah menjadi produk jadi.
Yang ketiga ada persediaan barang dalam proses atau work in process inventory. Merupakan barang-barang yang sedang dalam proses produksi tetapi belum selesai. Ini termasuk komponen yang sedang dirakit atau barang yang sedang diolah dalam suatu proses produksi. Yang keempat ada persediaan barang dalam perjalanan atau good in transit inventory. Merupakan barang-barang yang sedang dalam perjalanan dari pemasok ke perusahaan atau dari perusahaan ke pelanggan. Ini mungkin dalam perjalanan di darat, laut, ataupun udara. Yang kelima, ada persediaan barang tersedia untuk dijual. Merupakan barang-barang yang tersedia untuk dijual langsung kepada pelanggan. Ini bisa berupa barang-barang yang disimpan di toko retail atau gudang distribusi. Dan yang terakhir, ada persediaan suku cabang, maintenance, repair, and operation inventory. Merupakan suku cadang atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memelihara atau memperbaiki peralatan atau fasilitas. Ini termasuk komponen-komponen kecil seperti baut, perangkat lunak, atau perlengkapan kantor. Sistem pencatatan persediaan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik itu pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Perhitungan tersebut meliputi pengukuran dan penimbangan barang-barang yang ada pada akhir suatu periode untuk kemudian dikalikan dengan suatu tingkat harga atau biayanya. Perusahaan yang menerapkan sistem periodik umumnya memiliki karakteristik persediaan yang beraneka ragam namun nilainya relatif kecil. Kedua ada sistem permanen atau perpetual, yaitu melakukan pembukuan atas persediaan secara terus-menerus, yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan baik pembelian maupun penjualan. Sistem perpetual ini seringkali digunakan dalam hal persediaan, memiliki nilai yang tinggi untuk mengetahui posisi persediaan pada suatu waktu, sehingga perusahaan dapat mengatur pemesanan kembali persediaan pada saat mencapai jumlah tertentu. Apa sih fungsi persediaan itu? Fungsi persediaan itu yang pertama ada fungsi decoupling, bahan baku atau cadangan tambahan yang disediakan bila suatu waktu berjalan lambat atau bahkan terhambat kondisinya, seperti mesin yang rusak atau minimnya bahan baku cadangan yang dimiliki setelah dan sifatnya bukan untuk memenuhi permintaan yang drastis dari pasar, melainkan untuk berjaga-jaga apabila posisi tersebut terganggu atau terhenti. Yang kedua ada fungsi economic licensing, yaitu fungsi perusahaan untuk mengadakan penyimpanan persediaan dalam jumlah besar dengan pertimbangan adanya diskon atas pembelian bahan, diskon atas kualitas untuk digunakan dalam proses konversi, serta didukung kapasitas gudang yang memadai. Yang ketiga ada fungsi antisipasi, yaitu penyimpanan persediaan bahan yang fungsinya untuk penyelamatan jika sampai terjadi keterlambatan datangnya pesanan bahan dari pemasok atau referensi. Tujuan akuntansi persediaan. Sistem akuntansi persediaan memiliki tujuan untuk mencatat setiap mutasi dan setiap jenis persediaan yang dimiliki dan disimpan oleh perusahaan. Sistem ini berhubungan dengan penjualan dan retur penjualan, serta pembelian dan retur pembelian. Menyajikan informasi tentang persediaan mulai dari pengakuan persediaan sampai proses penerimaan dengan prosedur yang baku. Memberikan informasi persediaan yang tersedia dan perhitungan tingkat pengendalian persediaan. Sebagai pengendalian persediaan sehingga bisa dilakukan dengan perhitungan persediaan secara ekonomis. Kesimpulan dari semua yang kita jelaskan tadi adalah dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, dan persediaan suku cadang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri satu golongan, yaitu persediaan barang dagang yang merupakan barang yang kemudian dijual kembali tanpa ada proses pengolahan terlebih dahulu. Metode pencatatan dari persediaan sendiri ada dua macam, yaitu persediaan
perpetual, dan metode persediaan periodik. Dari kedua metode tersebut dalam pencatatannya juga dibedakan lagi menjadi beberapa metode, yaitu FIFO atau first in first out, LIFO atau last in first out, average atau rata-rata, dan identifikasi khusus.